Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Saudara Nandar. Sebelumnya, saya mau mengucap terima kasih kepada Saudara Nandar karena atas inovasinya yang mengatakan bahwa Yesus menikah, kita bisa menemukan kontradiksi di dalam Al-Quran. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Saudara Nandar menggunakan satu surah dalam Al-Quran yang mengatakan para nabi memiliki istri-istri dan anak-anak. Dari situlah kita menggali apakah benar demikian. Para nabi memiliki istri dan anak-anak. Sebentar kita akan bandingkan dengan ayat Al-Quran yang lain yang mengatakan ada nabi yang tidak memiliki istri, bahkan tidak memiliki anak. Sebelum kita menunjukkan bukti dari Al-Quran, mari kita dengarkan pernyataan dari Saudara Nandar. Para nabi di dalam Al-Quran dijelaskan secara eksplisit bahwa para nabi itu adalah menikah. Para nabi itu tidak jomblo. Seperti saudara-saudari sekalian yang melihat konten ini, mungkin ada sebagian yang jomblo. Tapi para nabi tidak jomblo, saudaraku. Nah, yang akan kita ungkap adalah Nabi Isa alaihissalam seorang nabi. Begitu kan, apakah dia jomblo? Ternyata baik di dalam perspektif Al-Quran maupun Alkitab, Yesus itu adalah menikah, punya istri. Bahkan ada dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu poligami, mempunyai anak yang namanya Yustus. Mari kita bahas secara step by step menurut Al-Quran terlebih dahulu di dalam surat Rod, surat ke-13 ayat ke-38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami memberikannya istri-istri dan keturunan dan anak. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana Saudara Nandar mengutip surah 13 ayat 38 yang mengatakan para nabi memiliki istri-istri dan juga keturunan. Sebelum saya menunjukkan ayat kontradiksinya, saya akan menunjukkan ayat tantangan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Surah 4 ayat 82. Maka tidakkah mereka mengetahui Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Oke, kita sudah dengarkan bersama tantangan dari Al-Quran sendiri. Jika kita menemukan kontradiksi di dalamnya, artinya kitab itu bukan kitab yang benar. Saat ini saya akan menunjukkan satu ayat yang bertentangan dengan ayat yang digunakan oleh Saudara Nandar untuk membela statementnya bahwa Yesus menikah. Yang mana dalam surah 13 ayat 38 mengatakan bahwa semua nabi menikah dan memiliki keturunan. Saat ini saya akan menunjukkan satu ayat yang kontradiksi dengan ayat yang dikutip oleh Saudara Nandar, yaitu surah 3 ayat 39, yang berbunyi, "Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dalam kurung firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dalam kurung dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh." Seperti biasanya, untuk mengerti ayat ini, kita akan menanyakan ahli tafsir, apa yang dimaksud dengan ayat ini. Menurut tafsiran Departemen Agama Republik Indonesia, yang dimaksud menahan nafsu adalah nabi yang menjauhkan diri dari nafsu syahwat, karena semata-mata mengabdi kepada Allah. Mari kita membaca tafsir Al-Jalalain. Dia mengatakan, menjadi panutan, pemimpin, dalam kurung, dan mampu menahan hawa nafsu, terutama nafsu seksual. Mari kita pindah ke tafsir yang lain, yaitu tafsir Quraisy Shihab. Yahya dijadikan panutan untuk kaumnya dengan ilmu dan kesalehannya, dan dijadikan tidak tertarik kepada nafsu, serta dijadikan sebagai salah seorang nabi yang saleh. Kita bisa baca juga di dalam tafsir Al-Jalalain dalam bahasa Inggris. Di sana dikatakan forbidden from woman. Mari kita baca tafsiran dari sepupu Muhammad sendiri,
yaitu Ibnu Abbas. Dia mengatakan, "He has no desire for woman." Artinya, Yahya tidak memiliki keinginan kepada perempuan. Mari kita melihat tafsir dari Ibnu Katsir untuk menjelaskan kalimat menahan diri dalam kurung pengaruh hawa nafsu dari surah Ali Imran 39. Di sana dia mengatakan yang dimaksud dengan hajur ialah orang yang tidak mau beristri. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana di dalam surah 3 ayat 39 dan juga para ahli tafsir mengatakan bahwa Yahya tidak menikah. Dan bahkan mereka mengatakan dia tidak memiliki nafsu dan keinginan kepada wanita. Sangat bertentangan dengan surah 13 ayat 38 yang digunakan oleh saudara Nandar untuk memperkuat pernyataannya tentang Yesus menikah. Di sini kita melihat ada pertentangan dari kedua ayat ini. Yang satu mengatakan semua nabi sebelum Muhammad menikah dan memiliki istri-istri dan juga keturunan. Sementara di dalam Al-Quran, Yahya dikatakan menahan nafsunya. Nafsu yang dimaksud adalah nafsu seks. Seperti yang kita sudah baca bersama pada tafsir-tafsir yang cukup terpercaya. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan pernyataan dari saudara Kaf Media Channel berikut ini. Dalam kitab kalian sendiri, kitabnya orang Nasrani, orang Kristen sendiri mengatakan bahwa Yeshua Hamasiah itu disunat pada hari ke-8. Kalau Yeshua Hamasiah itu disunat pada hari ke-8, berarti beliau mempunyai apa? Mempunyai kemaluan. Kan nggak mungkin disunat nggak punya kemaluan. Berarti beliau itu punya kemaluan, kan gitu. Resiko punya kemaluan itu apa? Kan itu yang jadi pertanyaan. Resiko punya kemaluan itu apa? Pasti kencing pertama. Iya kencing. Yang kedua berarti punya nafsu. Kalau punya nafsu berarti punya apa? Punya kecenderungan kepada lawan jenisnya. Kalau menikah bagaimana? Ya resiko, karena dia punya kemaluan. Dia punya pasangan. Dia punya nafsu. Jadi kalau dia menikah, beliau menikah, ya wajar karena resikonya seperti itu. Beliau seorang manusia. Jelas itu kan. Kita juga sudah saksikan bagaimana pernyataan dari Kaf Media Channel. Karena seseorang memiliki kelamin, konsekuensinya dia harus memiliki nafsu. Terbukti Yahya di dalam Al-Quran menahan nafsunya. Bahkan menurut tafsiran Ibnu Abbas, Yahya tidak memiliki keinginan kepada wanita. Artinya, Yahya tidak memiliki istri, bahkan anak. Oleh karena itu, saudara Kaf Media Channel dan saudara Nandar, dan juga mereka yang percaya kepada pernyataan mereka, dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar pilihan yang sulit itu. Ingat, komentar yang sopan, karena kita tidak sedang membenci saudara Muslim. Mari kita selalu bawakan mereka di dalam doa, supaya cepat sembuh. Tuhan memberkati.